paling cepat ya yang jawab ya. Karena saya lihat banyak sekali yang menjawab juga dan mungkin benar, tetapi yang syaratnya siapa paling cepat yang dapat ya. Oke, ya untuk Alkaqua ya, yang kedua akan sudah dimenangkan oleh Pak Yudantara. Kalau gitu saya mau mempersilakan pembicara yang ketiga, yaitu dari Coach Albert ya. Coach Albert, silakan langsung Coach Albert. Oke, thank you. Saya mau share aja karena ada beberapa kali saya bikin sesi coaching atau training di company atau di public. Ini sering ditanyakan kepada saya secara pribadi, Pak, sekarang trennya apa? Kalau tren-tren umum yang tidak berkaitan dengan tanda kutip investasi, saya dengan mudah jawab. Tapi begitu saya ditanya tentang investasi, Pak, apakah saya bagus nggak kalau sekarang mulai berinvestasi dengan Bitcoin? Bagus nggak kalau saya berinvestasi dengan tanda kutip? Dulu pernah, karena saya pernah coaching di beberapa agensi insurance, unit link dan sebagainya. Balik lagi, saya cuma mau secara esensi, karena saya di bidang HR dan manajemen juga, saya suka tanya dulu, goalnya apa ya? Kembali lagi, saya mau share satu screen saja, nggak banyak. Saya selalu nanya, hidup adalah pilihan teman-teman. Goalnya kita apa dulu? Apakah kita tanda kutip, wah saya supaya cepat kaya? Oke. Kalau Simon Sinek bilang, start with why. Untuk apa teman-teman pengen cepat kaya? Goalnya apa? Nah, akhirnya saya di lembaga pelatihan kami punya moto, my success 100% is my responsibility. Jadi kita menekankan bahwa kesuksesan kita, setuju nggak bahwa tanggung jawab pribadi. Kita nggak bisa dengar misalnya dari satu sumber atau dua sumber yang bilang, wah, saya dapat sumbernya menyesatkan nih, jadi gua kalah, jadi gua boncos. Saya bilang, tetap keputusan di tangan Anda. Lalu kembali lagi, kalau mengacu kepada judulnya, boncos atau cuan? Ya bagi saya seperti jawaban Pak Indra Gunawan tadi, yang cuan ada, yang boncos ada. Tapi pertanyaannya, akhirnya saya balikin bertanya dengan metode coaching yang saya biasa lakukan. Saya bilang, Anda hanya ingin jadi pemain, player, atau jadi investor, karena karakteristiknya akan lain. Banyak orang investor di bidang saham, kalau Indonesia Lo Keng Ho, kalau dunia Warren Buffett, dia kaya raya dari saham. Tapi kembali lagi, banyak orang cuman jadi pemain saham, sehingga tidak sedikit saya sering mendengar, wah gua bro hancur gara-gara saham, dan sebagainya. Atau dia menang tapi waktu yang dihabiskan rasanya nggak worth it dengan apa yang dia dapatkan gitu ya. Terus kembali lagi, kita mau melakukan itu sebagai seorang amatir atau seorang profesional. Saya tadi surprise ya dengar Bro Handi, walaupun dari 2017 tapi datanya udah cukup banyak. Saya punya teman juga, waktu saya dengerin dia seminar tentang cryptocurrency, rasanya datanya tidak sebanyak Bro Handi ini ya. Dia main dari 2012. Nah, kembali lagi, seorang yang profesional akan seperti Robert Kiyosaki bilang, begitu teman-teman mau memutuskan pindah kuadran dan sebagainya di buku Rich Dad Poor Dad, pertanyaan yang paling mendasar adalah mau nggak teman-teman mempelajari terlebih dahulu. Banyak orang hanya dengan menawarkan, wah cepet kaya, lihat si A kaya, si B kaya dari kripto, langsung kita pengen ikut-ikutan rasanya ya. Nah akhirnya saya selalu bilang, teman-teman sekalian, hidup adalah pilihan ya. Ketika teman-teman boncos, ya balik lagi, bagaimana kita merespon itu yang menentukan kita happy unhappy. Banyak juga orang yang tanda kutip cuan dari Bitcoin, cuan dari whatever lah namanya, forex dan sebagainya. Apakah, balik lagi saya selalu bertanya, apakah goalnya tuh apa? Kalau memang goalnya kita pengen hidup kita lebih baik, yuk kita definisikan ulang yang namanya sukses, definisikan ulang yang namanya cuan, karena itu semua yang nanti akan menentukan apa yang akan kita jalanin. Jadi kalau saya ditanya,
finally terakhir sebagai penutup. Yang terpenting adalah pada saat kita mengedukasi orang, bisnis etiknya tetap dijaga, itu dulu. Dan selalu dikasih kata-kata disclaimer, artinya seperti Bro Hani, ya ini pengalaman pribadi. Lalu tadi Bro Hans juga sharingin dari apa yang dia tahu, bahkan sampai ada undang-undangnya. Saya appreciate, kenapa? Karena ketika kita sharing sesuatu, menurut pendapat kita, tapi kita juga bukan hanya sharing sesuatu secara emosional, tapi sharing sesuatu secara edukatif ya. Nah, kembali lagi, mana yang dipercaya oleh market, balik lagi, itu sangat subjektif ya, sangat subjektif. Contoh di dunia medis, karena saya pernah jadi humas di satu perhimpunan dokter keluarga Indonesia, dulu 2011 sampai 2013, saya suka sharing ke beberapa rekan medis, saya bilang, sampai hari ini, karena menariknya ada air, Al-Kakwa itu ya, saya jadi ingat, saya bilang, dulu saya mempelajari tentang air. Ada 2 kiblat air, yang dua-duanya itu pro kontra. Kiblat air pertama adalah air itu harus bermineral. Kiblat kedua ada yang bilang air itu nggak boleh bermineral. Kalau yang namanya tes ppm tuh yang tidak mineral tuh ppm-nya 0, part per millionnya 0, logam beratnya nggak ada. Nah, itu dua-duanya didukung para ahli. Ketika saya bikin seminar kesehatan tentang water treatment dan water enrichment, saya cuma bilang kepada audiens, saya bilang, Anda yang putuskan, Anda mau percaya para ahli yang mana, karena dua-duanya didukung para ahli ya, dua-duanya ada dasarnya, ada risetnya. Itu yang medis, yang pakai jurnal medis sekalipun bisa jadi pro kontra. Sama juga, ini terakhir penutupan analogi juga, di dunia medis tuh ada medis timur, ada medis barat. Bagi medis timur itu yang namanya kemo dan sebagainya itu alternatif. Tapi bagi medis barat yang namanya tusuk jarum dan sebagainya itu alternatif. Kembali lagi kita akan berpijak di sisi yang mana. Tapi sebagai penutup, lewat share screen yang saya cuma 1 halaman ini, balik lagi ke teman-teman. 1 clue dari saya adalah kalau teman-teman pingin yang namanya sukses, definisikan dulu apa sukses bagi teman-teman. Lalu kedua, langkah selanjutnya adalah why, start with why, seperti Simon Sinek bilang. Kenapa saya ingin pengen sukses? Supaya dari definisi dan why-nya sudah jelas, baru kita melakukan langkah selanjutnya. Kembali lagi, kita mau percaya yang mana nih? Mau percaya Bitcoin sebagai satu sarana untuk kita mendapatkan keuntungan di dalam finansial, atau kita tidak mau menggunakan itu karena kita kurang percaya. Nah, balik lagi, terakhir, life is choice. Teman-teman yang putuskan, dan segala konsekuensinya kalau kita udah putuskan, sebaiknya kita siap dengan the worst skenario-nya. Kalau kita siap, saya berharap teman-teman sekalipun boncos, teman-teman bisa meresponnya dengan tetap benar. Bahkan yang tadi disebut ada guyonan, gara-gara boncos mungkin dia akhirnya jadi dekat sama Tuhan, jadi ingat Tuhan dan sebagainya. Oke, demikian aja share dari saya, semoga ini bisa membantu. Thank you Bro Albert. Oke, thank you Bro Albert ya. Nah, mungkin saya sedikit aja komen. Sebenarnya saya ada baca satu berita di satu Telegram grup kripto, agak menyedihkan. Katanya ada pegawai Bank Mandiri yang bunuh diri gara-gara investasinya di kripto hancur. Gak tahu ya, benar enggaknya nggak tahu. Hoax juga mungkin juga sih. Cuman ya nggak tahu ya. Bahkan yang kemarin ini ada lagi hoax, nggak tahu benar, yang pedagang pekerja di China yang bunuh diri mencemplungkan ke api ya, ke api bara api, karena dia kerjanya di pertambangan yang panas gitu. Antara benar salahnya nggak tahu, cuman
Ya itulah seperti tadi yang dikatakan oleh Coach Albert ya, bagaimana kita memilih sangat bijaksana setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut di keuangan, karena bukan hanya keuangan, bukan kepada diri sendiri aja, tapi tanggung jawab juga mungkin kepada keluarga dan Tuhan ya. Nah mungkin ada yang mau nanggapin dari Coach Albert, silakan mungkin. Saya setuju sama Coach Albert, jadi balik lagi karena ada kiblat timur, kiblat barat, setuju, jadi balik lagi ke masing-masing. Makanya tadi waktu awal saya bilang bukan untuk semua orang. Bitcoin itu kalau menurut saya hanya untuk orang yang bisa membuka pikirannya, karena kita sekarang hidup di dunia ekonomi yang didominasi oleh Keynesian economics. Ada dua aliran ekonomi yang utama, yaitu Keynesian economics dan Austrian economics. Hampir semua ekonomi dunia itu Keynesian economics, yaitu tergantung ke bank sentral cetak uang, lalu fractional reserve banking dan lain-lain. Bitcoin ini nawarin kiblat baru, yaitu Austrian economics. Austrian economics itu lebih ke masing-masing punya kontrol ke kekayaannya masing-masing. Jangan tergantung ke siapapun, termasuk bank sentral. Bank sentral boleh kalau tetap mau cetak uang, tapi masing-masing juga harus punya pegangan sendiri. Nah, nanti kalau ada waktu saya bisa share slide yang terakhir tadi, yang ada gambar liberty-nya. Setuju juga dengan Bro Hans tadi cerita orang bunuh diri dan lain-lain. Banyak juga waktu Krismon orang yang bunuh diri karena saham. Banyak juga orang yang bunuh diri karena kalah judi. Jadi jangan dilihat karena kriptonya, tapi jadi bukan yang haram itu bukan alatnya, bukan kendaraannya, tapi orangnya. Orangnya tidak menggunakan risk management. Jadi dia selalu masuknya semua. Punya uang berapa? 100 juta semuanya dimasukin semua. Dan masukinnya ke yang tidak solid. Bisa aja hancur. Jadi setuju dengan Bro Hans soal ini. Jadi harus ada risk management. Risk management itu lebih penting daripada profit seeking. Daripada kita nyari profit yang paling besar, lebih penting risk management kalau menurut saya. Oke, thank you Bang Handi ya. Oke, kalau gitu karena mungkin gak ada penanya, nanti bisa ditanggapin lagi ya yang masih mikir-mikir, masih diproses dulu gitu, mau nanya apa boleh dipikir-pikir dulu, nanti mudah-mudahan kalau di akhir ada masih keburu waktu boleh kita tanyakan ya. Ketiga ya, supaya udah malam gak ngantuk, kita asah otak dulu yuk sedikit yuk ya. Oke, yang yang suka nyatet-nyatet boleh dicatat, kalau nggak langsung luar kepala ya. Aku mau tanya, 22 kali 5 ditambah 2012 sama dengan, saya ulangi ya, tanggal hari ini adalah tanggal 22 Mei 2021. Jadi 22 dikali 5 ditambah 2021 sama dengan, oke, ada yang jawab ya? 2000. Maaf ya, saya mungkin kasih ke Pak Yudantara udah mendapat menang, mungkin nggak bisa 2 kali, sorry ya. Nggak boleh ya, oke. Sorry ya. Halo. Ya, ada yang jawab di kolom chat ya. Mungkin saya persilakan di kolom chat itu yang jawab adalah Wilma Amalia. Silakan, tolong ditayangin sedikit. Ya? Jawabannya 2131. Ya, yeay. Ternyata cewek pinter loh matematikanya. Ibu Wilma, Sis Wilma? Iya. Nanti nomor teleponnya tolong dicantumin ya di chat dia. Air Kesehatan Al-Kaqwa ya, daripada tadi pusing-pusing mikirin Bitcoin lagi jatuh ya. Lebih bagus kita jaga kesehatan dengan minum air Al-Kaqwa ya. Dan juga terima kasih kepada Foximasius yang telah menjadi sponsor juga untuk acara kali ini. Kita skip langsung sekarang ke pembicara keempat ya, Bro Didi ya. Bro Didi ini dikenal orang sebagai Raja Kripto Indonesia ya. Nah, di sini juga banyak undangan yang
datang terakhir itu banyak sekali dari teman-temannya Bro Didi ya. Ternyata Bro Didi banyak fansnya gitu ya. Nah mungkin semua mau tahu mau ngobrol-ngobrol sama Bro Didi dan Bro Didi juga bisa cerita. Oke, silakan langsung Bro Didi. Semua. Malam. Malam Bro Didi. Ya, Bro Andi keren banget Bro. Hari ini saya banyak banget thank you. dari Bro ya, karena saat ini saya lagi fokus di dunia kripto, tapi ternyata banyak banget yang saya dapat dari Bro ya tentang Bitcoin. Wow, bisa aja. Thank you Bro Didi, pasti lebih keren. Coba kita dengerin. Enggak lah, saya saat ini juga masih tahap belajar ya. Dari Bro Hans, walaupun maksudnya kontra dengan cryptocurrency, tapi saya juga banyak dapat hal positif ya. Ya, saya sangat setuju sama yang tadi Bro Hans bilang juga, kalau kita maksudnya jangan all in gitu loh. Istilah kalau kita ngomongnya tuh jangan all in. Jadi kita benar-benar harus atur manajemennya gitu. Nah, menurut saya kalau sudut pandang saya sebagai seorang trader ya. Jadi contoh gini, kita beli satu koin. Katakanlah koinnya harganya 5 juta. Suatu hari koin tersebut sudah naik. Harganya jadi 10 juta. Apakah kita sudah menang? Kalau menurut saya belum. Kenapa? Karena koin tersebut kita masih pegang, belum kita jual. Begitu pula dengan saat ini, harga Bitcoin turun. Selama kita belum jual koin itu, berarti kita belum kalah. Jadi menurut saya, tidak ada definisi kata boncos, yang penting kita hold, kalau kita yakin sama koin itu. Kalau menurut saya gitu. Dan dengan adanya keadaan seperti sekarang ya naik turun, kalau pandangan saya sebagai seorang trader ya, justru itu adalah momentum ya. Jadi di saat turun kita beli, kalau lagi naik kita jual, turun lagi kita beli. Justru kalau saya suka keadaan kayak sekarang. Kalau misalkan dia naik terus, malah jadi bingung juga kapan jualnya. Kalau menurut saya sih itu ya. Begitu. Keren sih. Hari ini saya banyak banget dapat informasi penting dari Coach Albert juga. Saya sangat setuju banget ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu, kita harus pelajari dulu, dan yang paling penting kita juga harus yakin dulu. Menurut saya sih itu sih. Ya, terima kasih. Jangan langsung pengen untung ya, belajar dulu ya. Yes. Gitu langsung ditanya sama Bro Didi. Kalau gitu selama ini cuannya udah berapa? Ya namanya trader ada cuan ada kalah bisnis. Tapi yang penting kalau kita totalin semua ya kita harus itulah untung lah gitu. Jadi masuk terus ya, tante masuk terus ya. Malah seneng ya, kayak gini seneng ya kondisinya. Nah, secara umum itu kalau pandangan tentang kripto itu gimana? Beberapa kripto mungkin kayak Dogecoin atau mungkin altcoin atau misalnya Bitcoin kan banyak tuh yang terkenal lah ya, Ethereum yang terkenal lah. Gimana pandangannya? Kalau saya malah saat ini saya malah nggak main Bitcoin sih sis. Saya lebih ke altcoin tapi yang fundamentalnya bagus ya, seperti BNB, TKO, Ethereum, dan beberapa yang lain lagi. Kenapa nggak main Bitcoin? Karena awal saya pelajari kripto, emang kebetulan aja saya udah ke altcoin. Ya Bitcoinnya bagus, cuman emang kebetulan aja gitu, saya sudah di altcoin. Emang kalau mau trading ya lebih bagus altcoin ya, volatilitasnya lebih gila lagi. Iya betul bro. Bisa naik 100 kali lipat dalam 3 bulan. Asik. Oke, kalau gitu yang mau bertanya silakan langsung sama Bro Didi ya. Silakan langsung, atau dari pembicara lain atau dari siapa yang mau bertanya atau hanya sekedar menanggapi, silakan. Halo, mau nanya nih. Ya, Sis. silakan. Ya. Itu tadi
Bro Didi bilang apa fundamentalnya altcoin itu ada BNB, TKO itu, Ethereum itu fundamentalnya bagus itu. Menurut Bro Didi itu gimana tuh? Maksudnya saya pengen lihat fundamentalnya, cara sudut pandangnya bagaimana gitu dari seorang Bro Didi. Thank you, itu aja sih. Oke bro, saya jawab salah satu aja bro ya, contoh kayak BNB ya. Kalau saya berpikir simpel begini, BNB ini kan ownernya adalah yang punya Binance ya, exchanger terbesar dunia. Saya berpikir simpel, seorang pemilik exchanger besar, mungkin nggak dia mau koinnya, maksudnya hancur gitu kan, nggak mungkin ya. Dia pasti akan menjaga. Pegangan saya itu aja sih. Tapi kan emang kita lihat ya dari tahun 2017 saat itu harganya cuma $1 atau $2 dan hari ini harganya sentuh $300 dan pernah tertinggi hampir $700. Jadi menurut saya itu fundamentalnya kuat karena di belakangnya orang kuat gitu. Termasuk PKO. Okay. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ya, lihatnya fundamentalnya dari ini aja ya, dari segi ownership ya. Betul. Dari segi ownership ya. Oke, terima kasih, thank you. Yo, thank you bro. Oke, silakan selanjutnya yang mau bertanya atau mau berkomentar. Coba saya minta feedbacknya ya buat Bro Handi atau Bro Didi. Saya melihat, saya ada lihat untuk mengenerate demand ada satu koin dibikin jadi MLM, yaitu koinnya Tron. Dia kalau saya ngelihat cara kerjanya, dia untuk mengenerate demand akan Tron, dia bikinilah sistem MLM supaya permintaannya tinggi, ada bonus sponsor dan sebagainya. Menurut Bro Handi dan Bro Didi gimana? Bro Didi dulu. Oke. Pertanyaan bagus Pak ya, kebetulan banget tahun lalu saya juga ada menjalankan satu bisnis MLM yang namanya Forsas, dan kebetulan mata uangnya adalah Tron. Jadi gini Pak, yang bikin Forsas ini orang Rusia, jadi dia tidak ada hubungannya sama si Justin Sun, ownernya si Tron. Jadi ya otomatis si ownernya ini ya si Justin Sun juga nggak tahu tentang misalkan ada yang bikin MLM pakai mata uang dia. Tapi sih otomatis kalau menurut saya si ownernya ya senang-senang aja. Kenapa? Karena dengan adanya banyak perusahaan yang bikin MLM pakai koinnya dia, otomatis kan permintaan meningkat, otomatis harganya naik. Dan emang bener, awal Forsas Tron itu dibikin, Tron waktu itu saat itu harganya 300-an lebih sampai 400-an. Akhirnya naik terus sampai kemarin kan sempat tertinggi 2.500 ya. Gitu. Jadi sih ya begitu, tapi nggak ada hubungannya sih. Bukan si Justin Sun-nya yang bikin. Ini menurut saya. Ya, terima kasih. Ya kalau saya bagi kripto itu terutama 3 ya. Yang pertama Bitcoin, yang kedua cryptocurrencies, yang ketiga crypto money game. Nah, kalau kita bagi dengan jelas gitu, itu bukan untuk ngejudge atau gimana, cuma jadi kita jelas. Kita itu masuk ini untuk apa? Apakah kita hanya untuk money game? Kalau kita hanya untuk money game ya siap-siap cuan gede atau siap-siap dibawa kabur. Terus kalau ditanya soal Tron ini dia ada smart contract-nya. Jadi dia bisa jadi cryptocurrencies juga, tapi kalau memang betul dia ada MLM juga berarti bisa jadi crypto money game juga. Tapi tadi kata Bro Didi kan bukan dari Tron-nya, itu dari MLM-nya yang mau pakai ya. Bro Didi, jadi itu dari MLM yang mau pakai, bukan dari Tron yang push untuk dipakai di MLM. Ya betul bro. Jadi contoh kayak si Forsas itu bukan si Justin Sun yang punya, orang Rusia yang bikin gitu. Oke. Terus banyak yang nanya, kayaknya saya lihat di chat banyak yang nanya soal Doge. Kalau Doge itu menurut saya bisa ke cryptocurrencies, bisa juga ke crypto money game, karena itu awalnya dibuat sebagai meme doang. Meme bentuk anjing, bahkan pemiliknya sekarang udah pada nggak punya Doge sama sekali. Yang bikin Doge itu ada 2 orang, dua-duanya udah nggak punya Doge sama sekali. Jadi mereka bikin Doge untuk ngasih lihat ke orang bahwa gampang banget bikin koin. Jadi jangan sembarangan masuk, gampang banget orang bikin koin. Kalau gampang bikin artinya gampang keluar, gampang hancur. Tujuan mereka bikin koin Doge itu awalnya untuk itu, tapi sekarang ternyata mau
dikuasain sama si Elon Musk kelihatannya. Iya, saya komentarin ya, denger itu pakai pertamanya tuh bercandaan ya, pakai gambar anjing gitu kan, doge. Jadi itu memang bercandaannya dia gitu. Ya kan, bercandaan yang nilainya triliunan ya. Nah bahkan juga saya ada dengar dari beberapa money game dari permainan kripto ini yang mendapatkan uang bukan dari trading tetapi dari rekrutmen. Jadi kalau ada yang rekrut, uangnya ditarik yang kaya yang di atas upline gitu. Jadi kalau mereka tugasnya adalah mencari orang-orang baru supaya orang di atasnya naik. Nah, kalau misalnya dia nggak cari orang baru, maka nilainya langsung turun gitu. Jadi udah agak sedikit berbeda dari pengertian cryptocurrency waktu pertama kali dibuat gitu ya. Nah, aku nggak tahu juga sih, hanya komentar aja ya. Oke. Mungkin ada yang lain mau nanggapin? Silakan. Mungkin Bro Hans gimana nih? Boleh nggak praktek-praktek seperti itu di ini ya, di ranah hukumnya? Iya, kalau saya memang melihatnya memang karena kebetulan saya juga komunikasi dengan otoritas gitu ya. Jadi memang satu alat pembayaran gitu ya. Karena kalau kita lihat pertama kali penciptaan dari Bitcoin sendiri, mereka kan terjadi di tahun 2008 ya. Sesudah terjadi krisis ekonomi besar di Amerika gitu. Kemudian mereka merasa bahwa kok bank sentral nyetak uang cukup banyak gitu, sehingga mereka membuat mata uangnya sendiri gitu, dan meluncur 2009 gitu. Dalam perjalanannya itu memang kalau kita lihat, kalau kita bicara mata uang, saya tetap berpendapat bahwa kita harus merefer pada bank sentral gitu ya. Dan saya masih mengecek hampir semua bank sentral itu memang masih menolak uang digital ini gitu. Dan mereka ingin kalau mereka yang bikin, mereka bisa kontrol gitu. Itu yang jadi poin kita. Nah, berangkat dari semua itu, tentu saya tahu gitu ya. Sekarang tren investasi, tren trading orang lagi tinggi-tingginya ya setelah pandemi ini ya. Jadi orang di rumah, waktunya ada, kemudian konsumsinya turun, sehingga dana ada gitu. Nah, tentu kalau mau berinvestasi, mau trading di cryptocurrency ini, tentu kan tidak dilarang ya, karena di Indonesia kan udah diatur oleh Bapepti ya sebagai regulatornya gitu. Tapi kembali lagi tentu harus money management tadi gitu ya. Jadi jangan sampai setelah kita invest punya rugi, terjadilah kasus ada orang bunuh diri gitu ya. Dan itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi harusnya kalau nyangkut itu lebih religius seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau nyangkut lebih banyak berdoa, ya mungkin doanya didengarin, harganya naik lagi gitu ya, jadi bisa profit gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Dan tentu kalau menurut saya selama ada demand supply itu ada psikologi orang di dalamnya gitu. Dan memang ada ilmu memang bisa mempelajari itu. Yang salah satunya ada di technical analysis gitu ya. Jadi kita sebenarnya apa yang ada di grafik itu ada jejak-jejak harga yang ditinggalkan orang gitu. Dan jejak-jejak itu bisa dianalisa gitu. Tapi kembali lagi karena tidak ada fundamental value yang sangat jelas di sini, ini sangat spekulatif sekali gitu. Jadi bisa cuan besar, bisa boncos juga gitu. Nah kalau yang mainnya udah lama, mungkin dia udah beli dari bawah gitu ya, udah berpengalaman, mungkin saat ini udah cuan besar gitu. Tapi yang baru masuk pas di atas, kemudian kena beberapa kali ya, ada kena Tesla, kemudian China dan aturan dari Amerika ya turun cukup dalam ya, jadi terjadi kerugian gitu. Jadi ya ini harus dicermati dengan bijak gitu. Dan saya melihat kalau otoritas keuangan seperti OJK itu apa yang mereka sampaikan adalah dia melihat jangan sampai ini masyarakat rugi gitu ya, karena kan masyarakat ini selalu kayak gini, kalau lagi untung kan wah trading gitu kan untung, begitu rugi langsung ngomong mana nih otoritas nih, mana nih gitu. Kok yang penipuan kayak gini dibiarin gitu. Nah ini yang Thank you penjelasannya Bro Hans. Ini ada yang komen Alex Setiawan ya.
Alex Setiawan bilang yang tadi dibahas tadi MLM itu Forsage-nya bukan Tron-nya ya sis. MLM yang menggunakan Tron sebagai uangnya. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin ada yang mau nanggapin lagi, satu orang lagi ya sebelum kita mau tutup sebentar lagi karena waktunya udah hampir 2 jam. Kita mau tutup dengan polling dan door prize ya. Mungkin satu penanya lagi silakan atau yang mau menanggapi silakan. Bro Didi udah cuan berapa? Ayo ngaku. Dari tadi pengen nanya terus tuh dari tadi ya. Ya. Udah cuan berapa katanya, cuannya udah udah gede katanya ya kan, sayang nggak dari dulu katanya, kebayang kalau dari dulu ya kan. Nah berarti udah tahu nih berarti cuan ya kan, kalau nggak akan sayang dulu nggak ngambil ya. Bro Didi ayo silakan Bro Didi, mungkin ada pesan-pesan lagi mungkin sebelum kita mau tutup nih terakhir ya. Ya sis, yang seperti tadi saya bilang sis, jadi saat ini juga ada beberapa koin yang saya pegang lagi minus. Tapi prinsip saya satu, selama saya belum jual berarti nggak minus. Artinya saya hold sampai dia naik baru saya jual lagi. Jadi ya menurut saya saat ini sih momentum ya, karena teman-teman saya banyak banget yang gara-gara pandemi bisnisnya tutup, ada yang kerja di PHK, dan beberapa dari mereka ada yang saat ini fokus di kripto dan menghasilkan banyak, bahkan menghasilkan berlipat-lipat lebih besar daripada pekerjaannya. Jadi menurut saya yang penting kita berpikir positif, hasilnya pun akan positif. Menurut saya sih itu. Termasuk saya pernah satu hari pecah rekor. Income saya di trading itu mengalahkan omset saya di perusahaan saya dalam satu hari. Jadi banding satu hari itu lebih besar di trading. Jadi balik lagi semua yang penting kita positive thinking, hasilnya pun positif. Itu menurut saya sih sis. Terima kasih. Halo, boleh nanya, sis? Ya, silakan Pak Johannes. Bro Didi, itu tradingnya itu main Binance Future juga ya? Atau hanya... Saya nggak future, bro. Oh, cuman jual beli aja? Ya, jual beli. Oh, oke. Jadi nggak main future ya? Okay. Future enggak, bro. Agak bahaya itu kalau bingung. Iya. Mau nanya, kalau Bro Hans itu, kalau Bitcoin itu saya pengen tahu aja, penasaran. Apa Bitcoin juga ada pengembangan future-nya atau apa gitu, Bro Hans? Bro Handi. Iya. Ada, namanya futures itu bukan di Bitcoin tapi di exchange. Jadi di Binance itu namanya itu futures. Ya. Tapi kalau saya nggak main. Saya hanya invest ya. Oh, siap. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang nanggapin saya ya di grup ya, di chat ya, bahwa kalau melihat fundamental kurang apa ETH ya, the most blockchain used in the world, kenapa kok tergantung sekali dengan Bitcoin ya, semua koin kalau Bitcoin turun semua ikut terseret turun kecuali US dollar atau rupiah ya. Ya, ada yang memang begitu. Memang begitu, jadi masih tergantung ke Bitcoin hampir semua. Kecuali koin-koin tertentu aja, ada event tertentu yang tidak tergantung ke Bitcoin. Jadi trennya kalau kita bisa lihat, kalau Bitcoin lagi drop banyak, hampir semua drop banyak, lebih banyak lagi. Misalnya Bitcoin 40%, koin-koin lain rata-rata mungkin 70% dropnya. Terus kalau Bitcoin lagi naik banget, lagi kencang banget, koin-koin lain itu rata-rata diam, nggak ikut dulu, atau bahkan turun sedikit. Begitu Bitcoin naiknya berhenti, rem gitu, nah baru koin-koin lain ikutin dan naiknya lebih tinggi daripada Bitcoin. Biasanya begitu. Ya, tenarnya aja Bitcoin ya, lebih cepat tenar ya. Oke, mungkin saya untuk penutup ya, ini terakhir penutup ya, satu orang lagi mungkin Pak Indra Gunawan bisa kasih penutupan Pak untuk acara ini Pak. Ya, jadi saya melihat apa yang terjadi ini diskusi yang bagus dalam arti kata masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda. Walaupun sudut pandang yang berbeda, tapi masing-masing tidak berusaha memaksakan. Artinya dia melihat kebenaran dari sudut dia, ya terserah orang lain mau
menyokong dia atau tidak menyokong dia terserah. Tapi semua itu walaupun ada perbedaan, ada benang merahnya yang bisa ditarik. Persamaan. Itu dari Bro Handi. Saya ulangi lagi, memang permainan Bitcoin ini atau juga cryptocurrency memang tidak untuk semua orang. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang punya nyali, tapi walaupun punya nyali, tetap melakukan risk management. Misalnya kalau punya uang 1 miliar, ya jangan semua dicemplungin ke situ, tetap membagi risiko. Dan kedua, dari Pak Hans Kue, itu saya ulangi lagi, kalau yang masuk sekarang, sebaiknya memang masuk kecil. Ya karena pertama kan belum punya profesionalisme, harus belajar dari bawah. Kemudian dia juga menyatakan sesuatu yang amat menarik. Analisa boleh fundamental, boleh technical, boleh apa, tapi yang lebih penting psychological. Kalau kita merasa harus cut loss, ya cut loss. Kalau kita merasa udah puas menang, ya keluar gitu. Nggak usah selalu mau diakumulasi terus-menerus. Itu yang saya catat dari Pak Hans Kue. Kalau dari Pak Albert, itu benar. Start with why. Karena why tiap orang tuh berbeda. Ada orang why, ya bagi dia why-nya tuh harus mencapai penghasilan cukup besar, ya miliar atau apa, atau ratusan juta. Tapi why untuk orang lain, mungkin dia sudah puas kalau sebulan sudah menerima 50 atau 75 juta udah oke lah. Ya, itu jadi apa konsepnya sukses, kepuasan tiap orang berbeda. Tapi ada yang penting dikatakan oleh Pak Albert, apapun yang dilakukan itu harus profesional. Kalau kita mau terjun di apa saham atau di Bitcoin atau di yang lain, tetap harus profesional. Kalau nggak profesional ya repot begitu, amatiran. Jadi kita hanya ikut-ikutan orang, kita melihat orang lain sukses, tapi kita amatir. Nah, orang lain profesional, ya yang kita ikuti, ya akan berbeda hasilnya. Kemudian dari Bro Didi, itu menarik. Walaupun dia tidak bermain Bitcoin, tapi kripto yang lain, dan dia trader, itu menunjukkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya. Bahkan dalam Bitcoin, bahkan dalam kripto sendiri, itu ada perbedaan antara Bro Handi dengan Bro Didi, tapi dua-duanya bisa sukses. Jadi saya akhirnya berkesimpulan, diskusi ini cukup baik, bermutu, tapi kemudian masing-masing kita kembalikan ke diri kita simak, kita lebih cocok yang mana. Kalau kita merasa kita punya nyali, mau seperti Bro Didi atau Bro Handi, atau seperti bertanya dulu, seperti Coach Albert, itu juga baik. Atau mendengarkan pada Pak Hans Kue, ya, yang selalu mengkaitkan diri dengan otoritas moneter suatu negara. Itu saya kira masing-masing nanti akan kembali ke subjektif diri kita masing-masing. Itu dari saya aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih. Nah, menurut prediksi Anda setelah menonton hampir 2 jam ya, 2 jam lebih, cuan, waduh 100% ya. Oke, cuan apa boncos, silakan pollingnya. Oke, ya silakan di polling sekarang juga ya. Langsung aja, cepet ini ya, paling 1 menit nih, 2 menit lah palingnya. Ayo, 95% di cuan, di boncos 3%. Ya, progresnya. Oke, tinggal 30 detik lagi ya, pollingnya selesai. Ya, 30 detik lagi pollingnya beres ya. Silakan langsung di polling sekarang, itu cuan apa boncos. Yang belum polling silakan ya, ini terakhir udah, ini adalah kita penutupan untuk pembagian door prize. You get what you think lah. Iya. Oke, ini pollingnya. Pollingnya gimana nih, udah mau beres? Oke, 83 orang yang voting. Dan hasilnya ya, hasilnya adalah kita bisa lihat di sini 89% mengatakan
cuan. Oke, ya. Dan Langsung 11% pada beli nih, adalah langsung pada boncos borong nih. ya. Balik lagi ini adalah pollingnya adalah silakan ya masing-masing ya. Oke. Pemenangnya adalah 42. Oke, bener ya 42 ya. Oke. Kita lihat nomor 42. Sony Sunjaya dari Bandung, umur 45 tahun. Nomor telepon belakang 0202. Hadir. Coba yang mati-mati. Wah, dapet tuh. Ini ya. Bener ya? Oke. Videonya Pak Sony. Lihat ya, nih nomor. Mesti masang videonya. Ya, hadir. Udah ya. Ya, thank you. Oke. Thank you ya, 7 juta ya Pak Sony Sunjaya ya. Waduh, dari radio ya? Atau mungkin Pak itu ya? Oke, boleh kasih lihat sedikit ke teman-teman nih yang menangnya. Pak Sony Sunjaya, kenapa pengen ikut acara ini? Mungkin 1 menit aja, boleh? Pengen tahu aja sih. Pengen dengar aja gitu gimana. Ya. Oke, ya dan kita mau ucapkan terima kasih untuk yang beri sponsor untuk acara ini ya. Kita nonton dulu sedikit. Oke, itu adalah sponsor dan yang belum subscribe ya untuk nonton acara ini di channel YouTube saya di Akademiku Indonesia. Oke, mungkin segitu aja untuk acara hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan mungkin ya. Foto bersama kali itu. Oh iya foto bersama. Oke, ini udah pada keluar nih sebagian. Oke, boleh bisa foto bersama, mungkin bisa dibuka kameranya ya semuanya. Silakan. Pak Yaya, apa kabar Pak Yaya? Kameranya bisa dibuka. Hey Hans. Nanti. Ya Hans, apa kabar ini? Ya biar bisa kenalan. Tuh siapa tahu ada teman-temannya yang hadir. Ya silakan ya ditayangkan ya. Ini sesama marga nih kue ini. Hans kue. Oh kan jadi bisa kenalan. Ya. Nah, udah kenal lama ini Bu. Iya, gitu. Sini jago saham, Hans jago saham. Iya, nah ya kan, tuh, ya udah pada keluar sebagian. Tadi kita ada 127 orang ya yang hadir dan bertahan. Terima kasih. Tadi 138. Nah? 138 tadi, 138 saya pantau. Waduh. Ada teman-teman saya pada masuk. Makasih 138 ya. Bagus sekali Pak Kevin Wu, Ibu Wilma Setiawan, Bu Lili, Rama, Pak Halid, Pak Kurniawan ya tuh, Bu Yowan, ya Pak Ivan di Bandung, Novi, ya kan? Terima kasih untuk kehadirannya yang sudah sampai jam 2 jam setengah ya, hampir 2 jam setengah ya, 2 jam 26 menit telah mengikuti acara hari ini dan terima kasih partisipasinya dan semoga bisa juga memberikan satu pandangan atau wawasan ya. Terima kasih kepada Akademiku Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara Bitcoin Cuan atau Boncos. Menurut saya acaranya sangat bagus ya. Pembicaranya juga bagus-bagus. Ada Pak Handi dengan ilmunya mengenai Bitcoin yang sangat bagus. Dan juga ada Pak Hensku yang tidak kalah bagusnya. Kemudian ada Pak Didi dan juga Pak Albert. Tidak lupa dengan Ibu Emilia Fedia sebagai moderator dan juga sebagai penyelenggara dari Akademiku Indonesia. Acara tersebut lumayan cukup memberikan tambahan ilmu bagi saya mengenai trading kripto, khususnya Bitcoin. Terima kasih sekali lagi kepada Akademiku Indonesia dan juga kepada Foxy Masius sebagai sponsor.